Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana Gaistofa, NIM A21019099, kelas E, dalam mata kuliah Teknik Pengolahan Data Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi uji validitas ini digunakan untuk menguji sebuah angket itu dalam setiap butirnya dapat dikatakan valid atau tidak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji validitas tersebut. Oke, langsung saja. Di sini diketahui bahwa untuk mengetahui motivasi siswa terhadap pembelajaran akuntansi pada SMK Muhammadiyah 76 Kartasura, peneliti memberikan angket dengan jumlah 10 butir pertanyaan kepada 15 siswa. Dan berikut adalah hasil angket yang telah diberikan kepada 15 siswa tersebut. Untuk melakukan uji validitas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data-data hasil angket ini ke dalam file Excel terlebih dahulu. Nah, kita masukkan data-datanya seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan, akan kita seleksi terlebih dahulu, yang artinya dalam ketika akan kita melakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS ini kita harus mencantumkan kolom-kolom yang nantinya akan digunakan dalam pengolahan data saja, sehingga kolom yang tidak digunakan untuk pengolahan maka akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa kolom nama ini nanti tidak akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data di aplikasi SPSS. Maka kolom nama ini akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah dihapus seperti ini, kemudian kita langsung save saja untuk file Excel-nya. Di sini saya memberi nama file Excel-nya dengan nama hasil angket. Nah, setelah itu, langsung saja kita ekspor file Excel ini ke dalam aplikasi SPSS. Langsung kita buka aplikasi SPSS-nya, langsung kita klik Open Data Dokumen. Nah, kemudian untuk bagian Files of Type-nya, di sini kita ubah ke Excel terlebih dahulu, karena kita tadi menggunakan aplikasi Excel untuk melakukan uji hasil angketnya ini. Langsung kita klik Open. Nah, jika sudah muncul tab window seperti ini, yang perlu diperhatikan bahwa kita tadi mengolah data angket ini di dalam sheet 1. Maka dari itu, ketika kita akan mengekspor ke program SPSS-nya, maka di bagian worksheet sini sudah harus tertera sheet 1, yang artinya kita akan mengekspor sheet 1 ke dalam aplikasi SPSS. Kalau sudah, klik OK. Setelah seluruh butir di sini sudah terekspor ke dalam file SPSS, butir 1 sampai butir 10 hingga total, maka ini langsung kita bisa gunakan untuk melakukan uji validitas. Caranya, yang pertama langsung kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, dan kemudian klik Bivariate. Nah, setelah muncul tab window seperti ini, langsung saja kita pilih semuanya dari 10 butir soal hingga total ke bagian tab kanan. Langsung kita pindah ke bagian tab kanan yang artinya menjadikan ini sebagai variabel. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul tabel korelasi, yang artinya tabel ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan uji validitas dari angketnya. Nah, dalam melakukan uji validitas dengan tabel korelasi ini dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa melihat bagian percent correlation dan kita bisa melihat bagian signifikansi two-tiled ini. Nah, apabila kita menggunakan percent correlation ini, yang harus diketahui bahwa di sini terdapat tanda bintang. Yang artinya apabila bintang 2 itu butir soal tersebut dapat dikatakan valid. Apabila hanya terdapat satu bintang saja, maka itu dapat dikatakan ragu-ragu. Nah, yang artinya apabila data semakin banyak, maka bisa saja untuk butir soal ini nanti bisa tidak valid. Nah, apabila tidak ada bintangnya, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Nah, berdasarkan data korelasi ini, maka setiap butir dalam angket ini dapat dikatakan valid karena apa? Terdapat bintang, baik itu bintang 2 maupun bintang 1 dalam setiap butir soalnya. Nah, kemudian jika kita menggunakan atau melihat bagian
kolom signifikansi to toilet ini, yang harus diperhatikan bahwa di sini itu tidak boleh lebih dari 0,050. Yang artinya jika 0,050 lebih, itu data tersebut dikatakan tidak valid. Nah, berdasarkan tabel korelasi ini, dalam setiap butir soal ini, itu tidak ada yang lebih dari 0,050, yang artinya setiap butir dalam soal ini dapat dikatakan valid. Oke, baik, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai uji validitas angket dengan menggunakan aplikasi SPSS. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.